Ada satu kota di Amerika yang terkenal banget sama pantainya yang putih bersih, orang-orangnya yang keren dan super tajir di sini, dan budaya Latinnya tuh kental banget. Yes, gue lagi di Miami, baby. Dan gue nggak sendiri, gue bersama Om Halim. Siapa nama saya tuh? Siapa tuh? Hai guys. Kita bakal explore kota ini, makan enak, jalan-jalan, shopping, pokoknya seru-seruan bareng kalian. Ya, gratis. Mau ikut? Yuk, jalan-jalan. Let's go. Kita nginep di downtown Miami. Ini hotelnya bagus banget guys. Gale Miami. Nih gue kasih house tour dulu. Guys, welcome to Miami. Gue mau kasih kalian house tour atau hotel tour 2 malam kita di Gale Miami. Shout out ke Royal Caribbean, kita dikasih hotel bagus banget guys 2 malam sebelum kita naik cruise-nya. Pertama-tama nih ada bathroom-nya, gede banget, bersih, nyaman. Gue suka banget warnanya, bagus banget, gede banget. Ini berasa spacious banget, berasa modern, luxury. Dan Miami sendiri kotanya tuh berasa apa ya, rich gitu ya, wealthy banget orang-orangnya di sini. Di sini ada kitchen, microwave, basic lah ya. Tapi ranjangnya nih buat berdua. Om Halim, shout out Om Halim. Gue di sini, Om Halim di sini, bebas. Pokoknya ranjangnya gede, Om ya. Nyaman banget, spacious. Dan lokasinya kita bener-bener di downtown Miami. Literally jalan kemanapun deket banget. Naik taksi juga deket banget. View-nya juga, wah, apik. So happy to be in Miami guys. Look at that tuh, cruise-nya. Itu kelihatan cruise tuh. Bukan cruise, itu yacht. Gila, yachtnya gede-gede banget, super yacht. Orang-orang di sini tajir banget guys, by the way. Banyak banget billionaire di Miami. Selain di New York, Miami juga concentration billionaire banyak banget. Itu tuh stadium Miami Heat. Kalian kalau tahu NBA, di situ tuh Miami Heat main. Jadi dekat banget, kita tinggal jalan sebenarnya kalau mau ngeliat ini ya. Siapa tuh? Jimmy Butler ya. Udah lama nggak ngeliat langit sebiru ini guys. Seger banget. Gimana Om, Miami Om? So far, pertama kali nih Miami ya? Iya, luar biasa. Kota sibuk juga ini, gedung-gedung pencakar langit banyak banget. Yang paling penting ini hotelnya bagus, bersih, kemudian lokasinya strategis di tengah-tengah kota. Oke lah, mantap. Kita baru dari 27 jam flight dari Jakarta, jadi capek banget. Tapi happy banget lah ya dapat kamar kayak begini. Kita mau istirahat dulu, bersih-bersih terus istirahat. Bersih-bersih, istirahat, bersih-bersih, istirahat lagi. Oh, gimana Om? First impression Miami? Yeah. Kotanya? Cukup menarik. Menarik ya? Tapi perlu di-explore lagi. Kita literally belum nyampe 24 jam, kita langsung explore. Gue udah kangen banget sama US guys, lihat langitnya tuh bersih, udaranya juga enak banget. Dan sekarang gue mau ajak kalian ke satu spot yang harusnya sih seru sih. Gue juga belum pernah ke sana. Let's go. Satu hal tentang Miami, since gue udah pernah kesini sekali, Om Halim belum pernah. Gue merasa kota ini tuh bener-bener luxurious banget. Orang-orang di sini juga super tajir berasanya, supercar di mana-mana. Dan sebenarnya nggak terlalu accessible karena harus pakai mobil. Jadi sekarang gue lagi pesan Uber. Dan untuk perjalanan 2,5 kilometer, Ubernya tuh $24 guys. 10 menit. Wow. Ketemu robot guys. Ini pertama kali gue ngeliat pas di New York nggak pernah ada robot kayak gini sih. The most trusted roadside assistant. Karim is on duty. Robotnya namanya Karim. Gue nggak tahu nih apa nih. Harusnya AAA itu kayaknya baterai atau mobil, tentang mobil-mobilan lah ini. Bukan buat makanan harusnya ya. Gila, enak banget guys. Udara US. Beda, kena angin US langsung. Jangan terlalu atas, Be. Hello, how are you? Thank you. Mobilnya bau ini, daun singkong ilegal. Kenceng banget baunya guys. Ini salah satu hal yang gue udah lupa di sini tuh kebanyakan gara-gara orang boleh bisa bau di mana-mana. Dan di Miami itu terkenal banget sama macetnya guys. Benar-benar semuanya macet. Cuman macetnya tuh rapih di sini, nggak banyak motor. Alright, thank you. We're here guys. Panas ternyata. Tempat pertama namanya Wynwood Walls. Kita udah di sini. Areanya lumayan asik sih. Banyak graffiti gitu. Terus juga banyak toko-toko, butik, restoran. Kita bakal nyobain satu makanan yang sebenarnya udah lama di list gue dan gue belum kesampaian. Itu makan tacos. Karena fun fact, di Miami ini lokasinya kan di bawah banget tuh, di selatan ya Amerika. Jadi banyak banget budaya dari Amerika Latin kayak Meksiko, Kolombia, Jamaika, Kuba. Orang-orang itu datang ke sini dan
jadi nyampur culture-nya. Dan juga fun fact, semua orang di sini hampir bisa bahasa Spanish. Jadi itu udah lumayan common ya kalau orang bisa ngomong Spanish. Kapan terakhir kali makan tacos? Lupa. Ya udah, kali ini ayah ajak yuk. Let's go. Kita cobain ini. Gue kasih tahu ntar enak atau enggak. Kelihatan enak semua sumpah guys. What's the best selling here that I should get? Beef? Let me get tomorrow then and then the beef. Appreciate it. Thank you. Oke Om, kita cobain taco. Yang ini beef, yang ini shrimp. Satu-satu buat kita. Let's go. Shrimp dulu ya. Squeeze dulu. Nah ini sausnya nih yang biasa enak banget karena kuah dari kaldu. Ke Miami udah pasti harus makan makanan Meksiko, Cuban, dan ini kita Meksiko dulu ya. Cheers, cheers guys. Fresh banget, udangnya garing, fresh. Kuahnya benar-benar kaldunya nonjok. I like this. Asamnya dominan. Kebanyakan jeruk berarti ya? Oke, yang satu lagi kita nggak usah pakai jeruk. Overall gimana Om? Enak ya? Wangi. Approve Om Halim. Tebak Om, satunya ini berapa? Satu ini doang nih. 50.000. 50.000. 50.000 kemurahan. $6 satunya. Gue lupa betapa mahalnya makan di Amerika dan belum tips. Tadi gue tips juga. Gue nggak mahal. Untungnya enak. Nggak mahal, cuman uang kita yang jatuh ya. Jatuh kemana? Ke tangan para pejabat. Gue lupa betapa enaknya makanan Meksiko itu guys. Basah. Makan taco tuh emang basah pasti berantakan. I don't have to go and touch you and then you bark at me. Not that day I can touch you and you can do all these funny things. Beefy banget ya, walaupun satunya sekitar $5-6, tapi mereka nggak pelit dagingnya sih. Benar-benar enak. Berasa dagingnya dimasak lama gitu ya. Ada bawangnya, ada jeruknya, terus luarnya tacosnya di grill dikit bentar ya, jadi ada garingnya gitu. Enak banget. Gue kasih 9 out of 10 buat Koyo Taco. Om Halim berapa? 8. Solid. Jalan kaki kalau di Amerika 30 menit tuh nggak berasa sama sekali karena udaranya enak banget guys. Ini benar-benar sejuk banget sih. Guys gila guys, ini burung banyak banget di atas ini. Kayak lagi ngiterin apa gitu di bawah. Gede banget. Kayaknya burung elang deh. Sebanyak ini di kota. Oke, selamat datang di Design District di Miami. Om, ini daerah yang luxury. Jadi kita bisa ngelihat kayak gedung-gedung, toko-toko yang bagus di sini. Tapi bukan cuma toko-toko doang, banyak installation yang bagus-bagus tuh yang kayak di situ buat lihat-lihat aja. Terus vibes-nya juga di sini bersih, clean, modern, dan ya wealthy aja sih di Miami overall. Toko-toko brand itu tuh unik-unik, gedungnya ini LV kayak gini, Tom Ford kayak begini. Terus jalanannya juga super clean and like orang-orang di sini tuh dress up-nya bener-bener kayak orang tajir guys. Gila guys, ini bener-bener daerah gue ngeliat supercar tuh udah kayak ngeliat kecoa ya. Lengah dikit langsung tuh, satu. Belakang Ferrari. Dari tadi gila, kiri kanan jadi nggak spesial gitu, saking banyaknya. Ini juga berjejer nih, lihat Ferrari, Corvette. Bau. Kita ngeliat supercar sebanyak itu, tapi kita pulangnya nyobain naik public transportation ya. Di Miami kita cobain pakai bus nih guys. Harusnya sih sama ya, semua di US tuh tinggal tap to pay, bisa pakai kartu kredit, jadi kalian nggak usah bikin account. Kita lihat sama nggak nih, sama kayak di New York. Busnya sih kayaknya mirip deh, persis kayaknya bentuknya. Oke, kita tinggal tap aja. Alright, thank you. Yes, just like that. Kita bayar $2,25 buat all the way. Berapapun stop sama aja harganya. Dan ini public transportation-nya di Miami. Sama persis bus di Amerika semua kayak gini guys bentukannya. Dan nanti Om kalau mau berhenti, kita tinggal tarik tali itu tuh. Buat stopnya. Oke Om, tarik Om. Tarik Bang. Kita stop di sini. Gue baru tahu ternyata di depan hotel ada line 9 bus 9 ini. Tahu gitu masa Uber guys dari tadi gue. Nyampe langsung di depan. Thank you. Have a nice day. Nyampe langsung di depan hotelnya. Karena mungkin di belakang situ tuh Kaseya Center, home of the Miami Heat guys, NBA. Sekarang gue mau ajak kalian kita ngelihat kolam berenang ya. Tadi gue udah lihat dari atas bagus banget guys. Let's look at the sunset. Sebelum kita lanjut jalan-jalan, gue mau nanya ke kalian yang freelance UMKM atau yang lagi bikin bisnis, kalian pernah punya problem nggak sih bikin invoicing? Karena kalau iya, gue mau share satu bisnis tool yang menurut gue helpful banget buat kalian. Dan namanya Odoo. Odoo ini sebenarnya platform bisnis all in one, tapi yang menarik fitur invoicingnya bisa dipakai gratis seumur hidup. Gratis bukan trial ya. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kalian buka odoo.com, terus klik start now, pilih invoicing. Di sini kelihatan jelas ya tulisannya free. Isi data dulu, email, nama dan lain-lain.
main dan gak perlu masukin payment info sama sekali. Begitu selesai, Odoo langsung bikinin database dan aplikasinya keinstall otomatis sesuai yang kita pilih. Nah, begitu masuk dashboard, ini tampilan database Odoo. Kita langsung aja ke invoicing app. Di sini kalian bisa ngelihat semua invoice, reporting, purchasing, status pembayaran. Dan sekarang gue contohin bikin invoice ya guys. Kalian klik new, nomor invoice langsung kebikin otomatis. Masukin customer mulai dari nama, email, nomor HP, alamat. Kalau mau lebih rapi lagi, kalian bisa bikin customer duluan atau import dari Excel. Dan kalau perlu PKP bisa langsung di set. Ada tag juga buat nandain klien, ini helpful banget. Misalnya repeating client atau VIP atau korporat. Invoice date-nya otomatis hari ini dan due date bisa kalian atur sendiri atau pakai payment terms. Sekarang tinggal masukin produk aja atau jasa yang dibeli. Nah, tips lagi nih, produk kalian juga bisa input duluan, jadi nanti tinggal pilih. Dan sebelum kalian kirim invoice pertama, kalian bisa ganti logo, font, alamat, layout invoice, semuanya langsung dari Odoo. Body emailnya juga udah otomatis, jadi kalian nggak perlu ketik-ketik email lagi. Nah, kalau semua udah oke, tinggal confirm dan send. Semua statusnya bisa ke-track dari draft, send, sampai ke paid. Kalau kalian udah bayar, kalian tinggal klik pay, klik create payment, dan statusnya langsung berubah jadi paid. Nah, ini satu fitur yang menurut gue underrated tapi penting banget. Ada log notes buat upload bukti pembayaran, catatan internal, komunikasi antar tim, dan yang paling penting ada timestamp editing history, jadi kelihatan siapa yang ngubah apa. Di tab configuration kalian juga bisa atur pajak, cash rounding, currency, follow up level reminder, semua bisa di custom sesuai kebutuhan kalian. Jadi yang gue suka dari Odoo ini, aplikasi invoicing ini gratis seumur hidup, nggak usah pakai credit card, dan semua invoice, tracking, reminder semuanya dalam satu aplikasi aja. Cocok banget buat freelance, UMKM, atau kalian yang mau gedein bisnis. Linknya ada di deskripsi, cobain aja dulu gratis ini. Dan yuk kita balik jalan-jalan lagi. Not bad. Wow, this is nice. Pas banget lagi sunset. Look at this guys. Not bad, not bad. Berenang-berenang nyantai sambil ngeliat sunset di belakang. Dikelilingin gedung-gedung juga. What a vibe, man. Itu dia Kaseya Center, tempat NBA Miami Heat. Di belakang situ tuh udah banyak cruise-nya tuh. Itu Port Miami guys. Jadi dekat banget sama hotel kita nanti. Oke guys, saatnya kita coba Cuban food. Dan gue bisik-bisik karena Om Halim udah tidur. Kita jet lag banget guys. Ini sekarang masih jam 7.35. Cuman gue juga udah ngantuk banget. Jadi habis makan Cuban food ini kita tidur. Yuk unboxing dinner kali ini kita ASMR ya guys. Gue pesan 2 macam sandwich sama kroket. Totalnya sekitar $20. Kroketnya cuma dapat 2. Cheers guys. Luarnya crispy, dalamnya juicy, kulitnya juga nggak terlalu tebal, jadi enak. Sausnya gue nggak tahu apaan, cuma ada pedas-pedasnya dikit, jadi enak. Sekarang kita cobain sandwichnya, namanya El Cubano. 1, 2, 3. Wow, dalamnya ada daging, cheese, dan pakai roti khusus mereka. Mungkin kalau makan di sana cheese-nya lebih melty, cuman ini udah agak keras. Enak, cuman nggak wow enaknya. Mungkin gue next harus cobain makanan yang lainnya karena Cuban food variasinya banyak banget. Kita sambung besok. Good night. Ini namanya jet lag nih, jam 5 kita panasin makanan yang Cuban kemarin. Habis itu kita mau nge-gym. Cobain ya. Enak gak? Kurang enak. Udah semalaman kali ya. Cuman makanan Cuban beda-beda. Ada yang kayak pakai nasi gitu. Ini yang kayak El Cubano kalau nggak salah namanya. Ini Mexican nih. Enggak, Cuban, Kuba. Jadi campurannya ada campuran Spanish, Mexican, Latin, campur-campur. Kayak martabak ya. Martabaknya orang Latin. Oke, kita mau nge-gym jam 5.26. Kita jet lag. Nah apa, produktif kita hajar jet lagnya. Selamat datang Om di gymnya. Ini mungkin salah satu gym terbagus di hotel yang pernah gue lihat sih. Spacious banget. Terus juga merek-merek bagus semua. Merek Precor. Tuh, enak banget pakainya guys. Kemarin gue udah pakai. Spacious banget. Nih Om, nih kalau mau taruh di rumah nih satu mesin ini nih udah enak banget nih. Lengkap udah semua. Cable, semua. Iya, ratusan juta itu pasti. Tapi pokoknya ini gym bagus banget sih menurut gue. Gym buat hotel lengkap banget, sampai ada teras.
Kita baru aja nemu mobil kita. Ini satu aplikasi yang gue suka banget di Amerika, namanya Turo. Itu kayak Airbnb, cuman think about cars. Jadi kita rental mobil orang. Nih gue tinggal foto-foto, habis itu udah kita tinggal jalan. Nggak ketemu orangnya sama sekali. Pakai apps doang, gampang banget. Dan lumayan murah. Ini kita dapat sekitar $86 buat seharian. Dari jam 8 sampai nanti drop off jam 10 malam. Mobilnya Volkswagen Taos. Gue nggak yakin di Indo ada sih guys. Jadi kita cobain bareng. Rasanya apa nih mobil? Alright, road trip, US road trip. Ready? Ready. Let's go. Kita langsung cari sarapan dulu, cari kopi, langsung tanjak ke Everglades National Park untuk ngeliat buaya. Ini kita di kiri atau di kanan ya? Udah lupa. Di kanan kita. Kelamaan nggak nyetir di US, lupa guys, kiri kanan. Ingat di kanan kalau di Amerika. Nyetir di US tuh enak banget, jalanan gede, sign-nya juga rapi, nggak banyak motor, rules-nya jelas. Enak lah pokoknya guys, kalian kalau kesempatan road trip di Amerika atau di Eropa itu gue paling suka sih. Atau di Jepang. Hari ini nyetir tuh benar banget karena ini pemanasan sebelum nanti kita bakal nyetir selama 6 hari guys. Kita road trip 20 jam nyetir di Amerika. What an adventure. US tuh jalanannya gede-gede banget guys. Ini bukan cuma di Miami ya. Di hampir semua kota tuh benar-benar tolnya minimal ada 4, kadang 5 jalur. Terus kosong, enak banget nyetir di US tuh, gue suka banget. Dan mobilnya juga lumayan enak nih guys. Volkswagen Taos 2024. First stop of the day, kita Starbucks dulu, ngopi dulu. Let's go. Kangen banget nyetir di Amerika guys. Sunday morning, ngopi, asik bener. Let me get the protein latte, caramel. Classic American breakfast, tapi abis ini saya mau ngajak Om Halim, kita makan Cuban breakfast. Jadi siapin perut. Itu banyak. Di Jakarta Cheers. ada. Ya, yang ini di Jakarta nggak ada ya. Bacon, Gouda, sama lumayan. Buat boosting spirit, sebab hari ini kita kena jet lag jam 2, kita sudah bangun, kita coba tidur lagi, minum melatonin, kemudian jam 5 kurang kita sudah bangun, rasanya sudah cukup tidur, akhirnya kita nge-gym 1 jam. Dan sekarang di Starbucks, entah berantah lagi makan sarapan. Kita sekarang lagi mau ke gas station dulu nih, pemberhentian pom bensin. Gue mau kasih lihat kalian dalamnya ada apa ya guys. Ini classic American gas station banget. Wah klasik banget guys. Malam langsung ke bir. Wih, langsung Corona. Murah ya di sini ya. Satunya berapa Om? Di Indonesia kalau nggak salah satunya berapa ratus ribu ya? Ya tapi cuma $1 ya. Enggak, bukan $1. Oke, kita lihat itu Corona berapa ya. Hey, how are you? This and this. How much is the beer again? It's $16.99. $16.99, $17 bagi 6. Satunya cuma 2,8 USD. 47.000 satunya. But don't drive and drink, guys. Get this one, thank you. Kelihatan kayak orang bule, cuman dia pakai bahasa Spanish. Yes, this is it guys. Gas station Amerika. Tiba-tiba kayak gini, yang kayak di film-film bener-bener. Dan ada subway-nya di dalam sini. Keren banget. Thank you. Have a nice day. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Road trip ke Sawgrass Mill, tempat favoritnya Om Halim tuh. Udah nyampe, dikit lagi 2 menit. Gila, parkiran di Amerika tuh segede gini, gila. Bener, gede banget, spacious. La Carreta, gue cobain buat kalian semua. Makanan Cuban Om, Cuban. Jadi ya think of Cuban food. I wanna get the food. I wanna try 2 things. Tu empanada. Ya, different. Gracias. Beef and chicken empanada. Cuma di kota ini kalian bisa berasa nggak di Amerika. Di sini orang-orang Spanish speakernya banyak banget ya, Pi. Empanada, gua nggak tahu yang mana yang beef, mana yang chicken, kita cobain aja. Ini kalau di Indo apa ya? Pastel. Mirip-mirip ya. Cheers. Keluarnya glazing, masih hangat. Menurut gue enak. Menurut Om Halim gimana? Enakan pastel jauh. Oh ya? Karena pakai sambal, pakai cabai gitu ya. Tapi ini not bad lah. Ini pakai rempah-rempah kayak makanan India. Bener-bener nih kota berasa kayak di Meksiko. Banyak banget orang Meksiko.
Spanish speaker di sini. Dan untuk porsi satu empanada ini kita kena $3,5. Dua ini buat $7. Nggak murah juga ya Miami. Kita baru aja nyampe di airboat. Ini buat naik tour gitu dan baru dapat tiketnya. Ini sekitar 33 tambah 8 berarti berapa tuh? $41 buat per orang untuk masuk dan kita check it out Everglades National Park. Kita lihat buaya-buayanya nih. Sekarang lagi ada satu nih. Ada dua lagi tidur tuh guys. Ngakak. Oke, kita sekarang berangkat menuju airboatnya. Nih unik nih guys. Perahunya tuh pakai baling-baling bambu buat dia maju. Perahunya kayak gini, lucu banget. Oh my gosh. Wow. Udah ada buaya guys. Itu gede banget. Buaya udah gede banget. Anybody's first time on an airboat? Awesome, me too. Oke, kita mulai sekarang guys. Om, jangan sampai kegigit buaya tuh langsung di ada buaya guys. Oh my god. Gila, deket banget. Om. Wow, 30 tahun katanya. Cowok 30 tahun, masih single atau udah berkeluarga tuh? See you later, alligator. Alligator in front of the boat, you can stand up. 20-an tahun sama 30 ya. Soft shell turtle guys. Gede banget. 30 tahun lili alligator. Guys, ikan guys. Ikannya unik banget. Itu ikan alligator kayak bersisik gitu. Keren abis. Confusing them with random alligators. Because alligators are territorial animals, they spend their whole lives inside of a territory, Deket live banget. alone inside those territories. Sekarang kita benar-benar lagi di tengah-tengah Everglades National Park. Ini kedalaman katanya cuma 1,5 meter, jadi nggak terlalu dalam. Dan gue actually baru tahu juga alligator cuma ada di Amerika sama di Cina guys. Dan alligator itu beda sama buaya. How many gators in total in this national park? Couldn't tell you. Never been counted every single one of them, so I don't know. Oke, sekarang kita masuk show arena entrance. Kita lihat ada apa ini. An emperor scorpion. Wow. Now these guys can jump. No? 1800s. Oh shit! Dia lagi megang Scorpio dari tadi. You die in the movie. Dia yang megang, gue yang deg-degan. Dinamain Esmeralda. Ambil apa lagi nih dia? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gede banget. Will turn into a prince if you kiss him. Oh my god. Dicium dong beneran. What? Excuse me. So I've been trying today. Just giving him a couple of. What? Now, all reptiles. Slow banget gerakannya. Now an alligator has 80 teeth. They're very fast. Lightning bolts out of the water. Don't touch anything. Alligator chasing you, just don't touch the inside of his mouth. Ya, ini aslinya kayak gini nih. Guys, kita baru aja kelar dari Everglades National Park. Kalian kalau misalnya ke Florida, Miami, wajib banget ke sini. Gak terlalu mahal, lumayan affordable, $41. Kalian dapat semua itu. Dan yang terakhir gue suka banget, orangnya informatif banget dan lucu banget. Kita bisa ngeliat gator dari dekat dan gue baru tahu gator sama krokodil tuh beda. Guys, kita baru belanja di TJ Maxx. Sumpah gue suka banget department store di Amerika, murah-murah dan harga juga bersahabat. Barang baru semua ini basically thrift, cuman new item semua. Nanti gue bakal haul. Om Halim sama gue belanja, kita kalap dan masih lanjut lagi. Let's go. Sekarang kita lagi di mall di Amerika. Mall-mallnya tuh kayak gini nih guys. Mirip-mirip sih sama Indo, cuman Indo lebih bagus jauh. Di sini tuh feelingnya masih kayak old gitu lah, kayak mall tua gitu, nggak ada yang modern. Rame banget hari ini, hari Sunday, pada belanja semua guys. Okay, so we're here right now. Just go straight and then down, to the right. On the right hand side, you'll find the food court, yeah.
Wow, and then TJ Maxx. Oh, we were here just now, so it's so big. This is the biggest Yes, it is. in America. Wow. There you go. Thank you. And by the way, gue lupa kasih tahu kita di Sawgrass Mills Factory Outlet atau mall terbesar satu Amerika, guys. Makanya gede banget, dari tadi nyari food court aja sampai nyasar, crazy. Look at this. Rame banget hari ini. Enaknya di Amerika tuh mall-mallnya semua tokonya tuh harganya jauh lebih murah. Kalian mau nyari merek apapun tuh pasti ada di sini. Menu pertama ini lumayan popular, Middle East, makanannya halal food gitu. Ini lamb, sama satu lagi KFC-nya Amerika, namanya Popeye. Makannya sama biscuit, guys, lucu banget, roti sama ayam. Ini sedikit sayur-sayuran, sama ada Cajun fries. Makan semuanya, lihat guys, lamb platter. Ini kayak kubus-kubus kambing. Dan di Amerika jarang pakai sendok, semua termasuk makan nasi pakainya garpu di sini. Gue suka banget Popeye, guys, kalau di US. Lebih suka ini dibanding KFC. Guys, sekarang udah jam berapa nih? 6.20. Berarti kita 4 jam. Ngomong-ngomong jam, asik. Kemarin nih bosku. Syarat Regan Harney, guys. Keren banget. Keren ya, Om? Keren. Kita kembaran. By the way, gue juga bestnya dari Humblazing. Syarat Humblazing, outdoor lifestyle brand. Keren banget. Om Halim, as usual. Bapak-bapak, polo, celana pendek, batu putih. Gue juga baju putih. Celana Bri yang gue beli di Korea. Sama akhirnya kita beli Samsonite karena kita belanja nggak muat, biar nggak berat, beli koper sekalian dah. Dan di sini harganya lebih murah ya. Tadi kita udah cek sama toko Oren yang di Indonesia, harganya beda lumayan jauh ya. Jadi kalau ke Amerika ya wajib belanja sih, guys. Ngisi bensin sendiri, kalau di US nggak ada abangnya yang bantuin ya. Ngisi di Chevron, satunya $2,8 per liter. Nyetir seharian kena $13, guys. Buat 4 galon, 4,6 galon $13. Dan kita ngisinya $2,8 per galon. Perjalanan berakhir hari ini, road trip seharian, Om. Dingin ya? Nggak nyangka ya Miami dingin ya. Kemarin malam kita nggak dingin, ini dingin banget, guys. Gila, ini bener-bener anginnya angin winter. Kemarin langsung pakai hoodie yang gue beli tadi, ini cuma $10, bayangin. 17 derajat cuy sekarang. Tapi Windy. Tapi selalu harus ngelihat feels like-nya. Berasanya berapa tuh? 14. 17 cuman berasa 14 nih Uber kita. Yuk kita balik hotel. Bener-bener gak nyangka banget bisa di Miami, Amerika sekarang berdua sama Om Halim. Kalau bukan gara-gara gue bikin konten setahun lalu. Dan ini gue bukan ngomong buat sombong atau flexing, tapi kayak kalau misalnya kalian konsisten dan kerja untuk dream kalian, segala sesuatu tuh possible banget. Setahun lalu gak ada di pikiran gue bisa diterbangin dari Indonesia ke Amerika, dibayarin hotel yang satu malamnya 10 juta, dikasih naik cruise, dikasih fasilitas ini semua. Kalau misalnya gue gak memberanikan diri gue untuk bikin konten dan start YouTube journey ini, wow, semoga ini bisa menginspirasi kalian juga. Bagi kalian yang punya dream, goals, just do it. Walaupun sekecil apapun itu, it's compounding effect. Dan gue percaya hidup ini tuh momentum. Jadi kalau kalian udah ngelakuin hal yang bagus, yang baik, keep doing it, keep progressing 1% better every day. I love you all. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Gue bakal naik cruise bareng Om Halim. I can't wait to show you guys. Salam sukses semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.